Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Oko Octavianus di Borak, bongkar rakit apa saja yang ada di sepeda kalian. Oke, buat episode yang sekarang saya mau kasih tahu kalian gimana caranya ngebongkar semua bagian dari jok ini. Tapi nggak semuanya ya, nggak sama busa-busanya nggak. Karena kalau begitu harus ke tempat jok. Jadi saya mau ngasih tahu sama kalian gimana cara ngebongkar pasang pivotal jok ini. Ini jadi jok yang saya pakai ini namanya pivotal ya. Pivotal ini cuman ada dua bagian. Suara ban kamu bocor nih. Oke, kita ulangin ya. Jadi yang jok yang saya pakai ini namanya pivotal seat namanya. Jadi jok ini cuma ada dua bagian, bagian atas sama bagian batang jok yang masuk ke dalam frame. Kalau buat bongkar, kalian cuma butuh satu kunci. Kunci L6 mm ya. Nih kayak gini. 6 mm. Yuk kita bongkar sekarang. Nah, langkah pertama, kalau kalian mau cabut ini dari frame kalian, mungkin semua orang udah pada tahu, tapi saya bikinin video ini buat kalian yang nggak tahu dan kalian yang masih belum kurang mengerti. Ini di sini di frame saya ini ada baut buat pengunci joknya. Itu kita ngegunainnya baut L6 mili. Nih ya kayak gini. Jadi kita bisa masukin di sini. Nih. Seperti biasa putarannya ke kiri. Kalau buat ngebuka. Nih, emang agak keras karena saya pasangnya keras supaya joknya nggak turun naik sendiri. Nah, ini tuh nggak perlu dilepasin dari frame ya. Si bautnya cukup segini karena udah logor. Setelah itu kita tahan sepedanya, kita putar sedikit sambil diangkat ke atas ya. Ini kayak gini. Kita putar sedikit sambil diangkat ke atas kayak gini. Nah, sudah terbuka. Jadi si jok pivotal ini cuma ada dua bagian. Ini bagian batangnya, ini bagian jok pivotalnya. Di sini ada gerigi ya. Ya, di sini ada geriginya. Dia buat menyetel joknya mau dipakai gimana, apakah mau lurus, mau jumping ke belakang atau jumping ke depan, itu tergantung kalian maunya seperti apa. Nih, ini kan udah kebuka nih, udah kebuka dari frame. Nah, kalau joknya udah kebuka kayak gini, gimana sih kak? Kok bautnya nggak kelihatan? Jadi jok pivotal itu bautnya ada di dalam sini nih. Nih, bautnya ada di dalam sini ya. Di dalam yang tulisannya pivotal ini. Gimana cara ngebukanya? Cara ngebukanya gampang. Kita tinggal masukin. Kebetulan baut di dalamnya itu kunci L6 juga. Kita masukin sampai dia nyangkut di dalam bautnya nih, kayak gini. Nah, ini udah nyangkut tuh. Nih, ini udah nyangkut. Seperti biasa kita putar ke sebelah kiri, kayak gini. Kalau udah nyangkut kita putar ke sebelah kiri. Nah, kalau udah gini kita ganti sama yang belakangnya. Ya, kita sangkutin lagi. Nah, kita putar terus sampai dia terlepas dari si batangnya.
Ya, udah kelepas. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Inilah dua bagian dari jok pivotal. Itu tadi cara ngebongkarnya. Jok saya udah rusak juga nih, perlu diservis. Kalau buat nyervis jok begini, nih saya mau kasih tahu sama kalian. Kalau buat nyervis jok gini, kalian maaf ya, kalian bisa bawa jok ini ke tempat-tempat jok, tempat ganti jok buat jok motor ya. Buat jok motor itu kalian tinggal ngasihin ini, Kak saya mau ganti kulitnya misalkan. Kalau nggak, Kak saya mau benerin ini kayak jahitan kayak gini, itu bisa dibenerin. Terus kayak lepas-lepas kayak gini juga ini bisa ditarik lagi. Nah tapi cuman kalau misalkan kalian benerin jok, itu jok kalian nggak, bentuknya nggak bakal sama seperti semula kayak gini gitu. Nggak bakal sama. Karena apa? Karena di tempat jok itu busa kalian bakalan dikikis sama dia. Terus tarikannya bakalan lebih kencang dari ini. Makanya jok-jok yang ini kan saya pakai jok medium ya. Medium nggak large nggak small. Jadi saya lebih suka yang medium kayak gini. Ini kalau misalnya kita udah benerin ke tempat jok, itu joknya bakalan terlihat lebih small dari ini. Jadi kalau menurut saya, kalau rusaknya nggak terlalu parah, pakai aja lah, nggak usah dibenerin gitu. Karena kalau dibenerin dia bakalan ngerubah bentuknya juga. Oke, kalian mengerti sampai sini? Kalau kalian mengerti sampai sini, sekarang saya mau kasih tahu caranya, gimana caranya masangin lagi jok ini sesuai keinginan kalian. Jadi di sini ada gigi-giginya nih. Gigi-gigi ini nanti bakalan nyambung sama gigi yang di sini ya. Kalau ini baut yang masuk ke sini. Kalau ini nanti baut ini bakalan masuk ke sini. Nih jadi kayak gini nih masanginnya. Ini kita masukin dulu nih, karena si bautnya pasti masuk duluan. Karena di sininya dia nggak ada rongga buat baut naik ke atas. Dan ditambah di sininya ada pengunci baut nih, kelihatan kan? Nah, kita masukin dulu gini. Kita pakai kunci lagi, nyangkutin lagi. Kita puter ke sebelah kanan. Nih kayak gini. Nah, ya sekarang saya kasih tahu sama kalian apa nih fungsinya gerigi ini tuh buat apa. Fungsinya gigi ini ada dua, buat apa? Kalau kalian joknya suka nungging ke depan begini masih bisa. Kalau kalian joknya mau di tengah seperti ini bisa. Ataupun kalian sukanya jok kalian nungging ke belakang sampai sini begini, itu bisa ya. Kalau mau nungging seperti ini paling mentok nunggingnya segini masih bisa dikencengin dan masih nyangkut ke gigi. Kalau saya seperti yang tadi, saya sukanya lurus begini. Karena kalau lurus begini didudukin masih enak, dijepit pun enak. Jepit, tahan. Oke, ya kencengin ini kayak tadi nih. Kita masukin baut kuncinya di sini sampai dia nyangkut di baut. Aduh, susah nih, karena nggak kelihatan ya. Ya Allah, kita intip dulu deh. Nah, kalau udah gini kita kencengin lagi kayak tadi, sekenceng-kencengnya, supaya nanti pas di saat kalian make joknya nggak akan logor sendiri. Nah udah balik lagi kan, udah jadi lagi. Baru habis ini kita masukin ke sepeda lagi. Kenapa saya nyaranin kalian buat masang jok ini sama batangnya di luar frame, kan agar kalian nggak susah masukin ke dalam frame ini. Karena di sini toleransinya cuma sedikit ya. Nih toleransinya tuh dikit banget, jadi kalian emang harus rada bertenaga gitu kalau buat masukin jok. Nah kayak begini ya. Nah di sini baru kalian bisa setting joknya. Kalau saya sih biasanya pakai joknya nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek, saya cukup segini, disesuaiin. Biasanya orang-orang itu
Nah kayak gini nih. Nah kalau udah begini, gimana sih cara ngukur jok supaya nyaman kalau pas kita lagi pakai? Atau kalau kalian suka bar spinan, itu jok kalian bisa lebih tinggiin lagi. Kalau ngukur jok ala saya nih kayak begini nih, kita turun dulu standarnya ya. Kita lihat di sini. Kalau biasanya saya suka ratain ini sama lutut saya gini. Jadi kalau misalnya kita lagi di atas pedal gini, si joknya masih tetap bisa kita jepit kayak gini. Nih, kayak gini. Ya, karena kalau buat ngejepit bar spin itu nggak selalu harus pakai lutut, bisa pakai betis kita, bisa pakai kaki kita di sini. Kalau ini buat saya udah oke. Tinggal kita lurusin, baru kita kencengin baut ini. Ya, kita kencengin baut ini. Baut ini harus kencang supaya kalau di saat nanti kalian pakai buat main, si joknya nggak akan belok ke kanan ke kiri ya. Terus nggak akan masuk lagi ke dalam juga. Ini kita kencengin kayak gini. Putarannya ke kanan ya, jangan lupa putarannya ke kanan. Nah, kencengin sampai kenceng. Tapi hati-hati, jangan kalau udah mentok jangan diterusin lagi karena takutnya si drat bautnya slip. Nih, jadi nah secukupnya aja udah. Tuh, kuat kan? Mau dipukul juga akan bengkok lagi. Nah ini, nih si jok ini ada di betis saya. Oke. Nah jadi begitu teman-teman, cara buat ngebongkar dan masang lagi jok pivotal yang seperti saya ini. Kalau misalkan masih ada yang belum bisa, kalian bisa back lagi videonya atau kalian bisa tonton lagi dari awal gimana caranya, karena menurut saya itu udah jelas. Kalau video ini bermutu, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like juga, jangan lupa di subscribe juga. Masih ada yang bingung, tinggal komen, pasti saya balas. Oke. Oh iya, satu lagi, kalau kalian mau request tentang Kak gimana sih benerin salah satu part yang ada di sepeda ini, insya Allah saya bikinin videonya nanti. Insya Allah saya balas juga, saya pasti balas juga. Pokoknya seperti itulah. Joknya sudah terpasang, sepedanya sudah siap buat digunakan lagi. Cukup sekian episode sekarang. Saya Oko Octavianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.